Rehan, percaya sama nenek ya. Penyakit anehmu pasti bisa sembuh. Nenek sudah nemu seorang ahli. Besok biarin dia periksa kau. Nenek, Hah? nggak usah. Pak Rehan, dari hasil pemeriksaan, waktu Anda tersisa sekitar setengah tahun lagi. Kenapa di tubuhnya ada racun gaib? Kau nggak perlu pedulin aku. Lagi pula aku juga udah mau mati. Diam. Kau harus hidup. Udah selesai? Nama aku Kalista Pratama. Dulu aku kultivator dari sekte Kiran. Karena gagal ngelewatin tribulasi surgawi, aku malah kelempar ke dunia ini. Sialnya, energi spiritual di sini kotor banget. Aku hanya bisa ngandelin alat pusaka. Gak ada pilihan, ubah hidup ribuan tahun. Harus cari uang buat beli pusaka. 3,5 miliar, 5 miliar, 6,5 miliar. 7 miliar. Jangan ikut tawar, jangan. 8 miliar. Semua hartaku cuma 8 miliar. Siapa aja tolong kasih tahu aku. Kenapa cari uang di dunia susah banget? Dan kenapa alat pusaka mahal banget? Berikutnya, ini barang terakhir di pelelangan kali ini. Di depan kalian, tasbih Buddha Senja. Itu pusakaku. Tasbih Buddha Senja ini sudah menyerap kekuatan doa ribuan tahun, ditambah energi langit dan bumi. Hangat saat disentuh. Kalau diperhatiin baik-baik, ada serat emas di tiap butirnya. Itu hasil kristalisasi kekuatan doa, penuh energi spiritual. Ada apa, Pak Rehan? Jovan, itu barang dia. Mengandung kekuatan doa dan energi spiritual ribuan tahun. Harga pembukaannya 1 miliar. 8 miliar. Tawar 50 miliar. Dari ruang VIP menawar 50 miliar. 50 miliar? 50 miliar? Kok langsung naik segitu? Siapa yang berani rebut pusakaku? 50 miliar 1 kali. 50 miliar 2 kali. Hadirin sekalian, 50 miliar terakhir. Terjual. Selamat untuk tuan ini. Padahal itu pusakaku yang hilang. Tapi aku hanya bisa melihatnya. Ruang VIP ya? Pak Rehan. Masih belum ada kabar. Maaf, Pak Rehan. Seluruh rumah sakit, klinik, bahkan mahasiswa kedokteran sudah kami cek, tapi kami nggak nemu wanita ahli akupuntur itu. Anda yakin itu bukan mimpi? Kau sebenarnya di mana? Pak Rehan. Pak Rehan, Anda kenapa? Terjadi apa? Nora, Anda siapa? Racun gaibnya sudah sampai ke jantung.
Pak Rehan, Anda kenapa? Pak Rehan, biasanya gak separah ini. Tenang dulu. Tubuh lemah kayak gini, cepat atau lambat pasti mati. Pemakaman sudah diuruskan. Hah? Pak Rehan, jangan ngomong gitu. Aku hubungi dokter sekarang. Racun gaibnya sudah sampai ke jantung. Kayaknya ini gara-gara pusaka itu. Energinya malah balik nyerang. Siapa kau? Aku bisa tolong. Ini ruang VIP. Penipu kayak kau gak boleh masuk. Sisa hidupnya tinggal 50 menit. Mau buka atau dia mati? Perempuan kayak kau yang ngejar Pak Rehan, aku sudah sering lihat. Kalau masih bikin masalah, jangan salahin aku kalau kasar. Dokter Widi, cepat. Kondisi Pak Rehan kritis. Jangan sampai dia mati. Kalau memang harus mati, setidaknya aku sempat lihat dia. Akhirnya ketemu lagi. Pak Rehan. Pegang ini. Kau ini apa? Kamu ngapain? Cepat buka. Iya. Ini. Masih belum berhasil. Energi spiritualnya terlalu lemah. Udah mau mati, masih aja mesum. Benar-benar kau. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Kau nolongin aku lagi. Siapa kau? Siapa bilang aku nolongin kau? 3 tahun lalu. Udah nggak usah peduliin aku. Lagian aku juga bakal mati. Diam. Kau harus hidup. 3 tahun lalu. Aku nggak ingat. Gak apa-apa. Lupain aja. Kau, gelang ini. Gelang ini dibeli oleh Pak Rehan. Buat calon Buat kau. istrinya. Pusakaku ngakuin dia sebagai tuan. Kenapa? Sayang sekali. Ya sudahlah. Oh jadi begitu. Harus lewat dia buat dapetin energinya. Lumayan ribet juga. Akhirnya ketemu juga. Energinya sudah di depan mata. Sekarang harus gimana? Nona, apa Pak Rehan sudah sembuh? Sudah, tapi belum sepenuhnya. Sisa 3 hari. Apa? Gak bisa begitu. Sembuhin dia sampai benar-benar pulih.
Harus tinggal bareng biar bisa sembuh. Baik, Hah? Oke. Cari aku di kediaman pertama. Waktunya gak banyak. Kalau telat, gak bakal tertolong. Pak Rehan, dia bilang harus tinggal bareng. Pengobatan macam apa itu? Itu pasti alasannya saja. Oh, dia pasti mau nikahin kau. Jovan. Siapin pernikahannya. Baik. Pak Rehan, luka Anda belum sembuh. Kenapa harus datang? Aku harus melamarnya sendiri. Jika ini akhir hidupku. Jadi suaminya. Meski hanya beberapa hari. Aku sudah sangat beruntung. Jovan, penampilanku hari ini gimana? Ganteng banget. Bawa maharnya. Ayo pergi. Baik. Tadi kau bilang kau datang buat apa? Hari ini, aku resmi melamarmu. Melamar? Ada apa ini? Nggak tahu. Melamar? Bukannya mau berobat? Apa racunnya sudah sampai ke otak? Walah. Wah, Hah? Ini... Maharnya. Hah? Lihat, banyak banget hadiahnya. Iya, berat semua lagi. Kamu apa sebenarnya? Dulu kau bilang, kita harus tinggal bareng. Jadi aku putuskan untuk menikahimu. Hah? Kau... Tenang saja. Pernikahan kontrak selama 1 bulan. Biar gampang ngobatin aku. Kalau kau nggak mau, kita bisa cerai kapan saja. Gajinya 1 triliun. Satu triliun? Dan ini juga. Setelah menikah, kau bisa minta apa saja. Apa saja? Apa saja. Leluhur, maafkan aku. Bukan karena aku matre, tapi pusaka memang mahal. Baik, ayo kita nikah. Apa? Sayang, sini dulu. Duduk sini dulu ya. Sekarang lagi banyak kabar. Rehan gak bakal hidup lama. Dia menikah hanya buat tumbal. adikku, walaupun dia tampan banget, umur dia nggak panjang. Jangan nikah sama dia. Batalkan saja. Kenapa kau menyukainya? Iya, kenapa pilih dia? Paman Bibi tenanglah. Aku janji akan menjaga istriku baik-baik. Melindunginya seumur hidup. Gawat, energi di sini kotor banget. Aku nggak bisa menembusnya. Untung masih ada jurus rahasia. Hei, apa-apaan ini? Dia barusan cium aku. Ayah, ibu, kak, nggak sempat jelasin. Nanti ku kabari lagi. Dia, cepat kejar. Jangan naik mobil. Ada apa, Nyonya? Nyonya, ini angpau naik mobil. Aku tahu, aku sudah cek. Semua prosesi memang pakai angpau. Isinya masing-masing lebih dari 1 miliar. Kata Pak Rehan, jangan tanggung-tanggung. Tiap angpau harus isi paling besar. Mobil ini bermasalah. Oh,
Nggak mungkin. Mobil ini khusus dipesan. Bahkan dikirim lewat udara. Pasti aman. Turuti istriku. Periksa sekarang. Baik. Pak Rehan, kabel remnya putus. Kok bisa begitu? Kita pakai mobil yang belakang saja. Yang itu aman. Kok Nyonya bisa tahu? Nyonya, sekarang lagi banyak rumor. Katanya aku buru-buru nikah, cuma buat tumbal nyawa. Aku mau jelasin ini. Takut kau jadi kepikiran. Aku nggak punya niat begitu. Tenang saja, gak ada yang bisa ambil nyawaku. Sepertinya Rehan ini ateis. Aku harus nyamar jadi dokter, biar gak bikin masalah. Nyonya, ini apa? Ini buat pengobatan. Biar aku bisa pantau kondisi tubuhmu. Ciuman tadi juga? Iya, itu juga bagian dari pengobatan. Jangan salah paham. Oh iya Nyonya, kau bilang aku keracunan. Racun apa? Situasinya agak rumit. Dijelasin pun kau tak paham. Tapi tenang saja, aku bisa atasi. Kalau aku bilang racun asmara, dia pasti anggap aku penipu. Aku percaya padamu. Ada yang gak beres. Tempat ini kayaknya dipasang sesuatu. Oh, jendela depan sama belakang lurus tembus ke tengah. Kalian ingat? Peramal beberapa hari lalu, dia bilang apa? Katanya Pak Rehan bakal kena sial. Lucu sekali. Grup Santoso sebesar ini punya saingan itu hal biasa, bukan gara-gara sial. Lagi pula, dia baru baca 1-2 buku, sudah berani nipu di sini. Aku dan Pak Rehan memang gak percaya hal begituan. Jovan, penipu itu sudah dipenjara. Sudah, Pak. Kata pengacara bisa kena hukum sampai 10 tahun. Dihukum 10 tahun? Leluhur, maafkan aku. Pak Rehan bukan gak percaya mistis, tapi dia benci hal-hal klinik. Aku harus sembunyikan bakatku. Ayo masuk. Sebatang dupa bisa menenangkan segalanya. Tapi asap di sini malah berantakan. Apa mungkin makhluk di dalam rumah ini gak bisa ditenangkan pakai dupa? Rehan, dekorasi rumahmu unik sekali. Pak Rehan. Aku nggak apa-apa. Aduh, Rehan, penyakitmu kambuh lagi. Kak Rehan, Anda baik-baik saja. Kamar Rehan di mana? Aku nggak sabar. Kau siapa? Maksudmu apa barusan? Aku... Dia istriku. Dasar cewek murahan, keluarga Santoso nggak pernah nerima kau. Yang sopan. Dia itu kakak iparmu. Kak Rehan, kondisimu udah begini, dia masih mau menikahimu. Jelas dia cuma incar hartamu. Aku ulangi sekali lagi, dia adalah istriku. Kalau ada yang gak sopan padanya, itu sama saja gak hormat sama aku. Klien VVIP ini ternyata gak main-main juga. Gawat. Cuma nambah 2 jam doang. Gak bisa begini. Harus cepat cari sumbernya. Kita harus balik. Dasar cewek penggoda! Nona Kalista, kamarnya di lantai 2. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Makasih, Bibi. Ayo cepat pergi. Cepat beresin urusan kalian. Ini cewek liar dari mana sih? Nikah ya? Rehan, mati di malam pertama. Itu kado dariku.
Cepat buka. Buka. Tapi aku belum siap. Kau kan sudah dewasa, perlu siap-siap apa lagi? Mau dibuka sampai mana? Sampai habis.